Dan saat ini, Ibu Rina sedang menjabat menjadi Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Baik, langsung saja saya serahkan untuk moderator yang akan membantu jalannya acara webinar online kali ini, yaitu Ibu Rina Masruroh, MESY. Baik, terima kasih Ujang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar nasional dengan tema membongkar rahasia sukses Sandiaga Uno menjadi pebisnis miliarder. Yang saya hormati Bapak Dr. Dik Harjadi, MSI. Yang saya hormati Bapak Insinyur Nur Azam Ahsani. Yang saya hormati Ibu Vika, ya, Direktur Eksekutif OKE Indonesia, dan Pak Iim tentunya ya, Pak Iim Rusyamsi, Ketua Umum OKE Indonesia. Kemudian ada Bapak Ubaidillah, Direktur Event OKE, ada Bapak Abdul Ghafur, Direktur Kerjasama OKE, ada Bapak Antono, Direktur Event OKE ya tadi. Kemudian ada Ibu Reni, Ketua OKE Andalan Indonesia, ya, ada Pak Dede juga dari tim OKE Andalan. Dan tentunya tidak lupa hadir di tengah-tengah kita sekarang adalah Bang Sandi, Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan karena di tengah-tengah kesibukan beliau, alhamdulillah beliau bersedia hadir dalam acara webinar nasional dalam rangka Disnatalis program studi manajemen ini. Sebelumnya walaupun semua peserta pasti sudah kenal dengan Bang Sandi ya, tapi akan saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa Bang Sandi ini saat ini alhamdulillah baru saja menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Pelita Harapan dalam konsentrasi strategic management. Dan beliau sudah menyelesaikan MBA di George Washington University USA dan BBA di Wichita State University USA. Nah, tentunya beliau juga adalah owner beberapa perusahaan besar seperti PT Adaro Energi, PT Mitra Pinastika Mustika, PT Saratoga, PT Provident Agro, dan PT Awal Bros Hospital. Tentunya masih banyak lagi bisnis-bisnis yang beliau geluti saat ini. Dan yang tidak kalah penting informasi yang dapat saya sampaikan saat ini, Bang Sandi juga aktif sebagai YouTuber ya, Bang Sandi ya. Aktif sebagai YouTuber dengan subscriber sudah lebih dari 500.000 orang ya. Luar biasa kesibukannya, tetapi semuanya sukses ya. Nah, dalam kesempatan ini saya selaku moderator ingin menyampaikan pantun nih buat Bang Sandi ya, Bang Sandi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pantun dulu untuk peserta ya. Pohon rindang di tepi jalan, pohon cemara daunnya gatal. Selamat datang kami ucapkan di acara webinar nasional. Nah, dan khusus untuk Bang Sandi, kita ada sebuah pantun yang sudah disiapkan. Ini dari para fansnya Bang Sandi nih. Nah, fansnya Bang Sandi mengirimkan pantun ke saya dan ingin sekali disampaikan dalam acara ini. Gedung Linggarjati tempat kenangan, saksi perundingan jaga kemerdekaan. Untuk Bang Sandi selamat datang di Kota Kuningan penuh keramahan. Baik, selanjutnya langsung saja kita sambut bersama pemaparan dari Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Kami persilakan Bang Sandi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Yang saya hormati Bapak Rektor, Pak Dik, yang saya hormati Ibu Reni, Ibu Rina, Kang Ujang, kumaha juragan? Sehat, Kang Ujang, MC. Alhamdulillah damang Pak, hatur nuhun. Ya, juga teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari Civitas Akademika Unika. Dan ada 323 participants di acara Zoom ini, di ruang Zoom, dan mungkin lebih banyak lagi yang share atau yang mengikuti melalui streaming service. Yang saya hormati Pak Iim Rusyamsi. Kang Iim ini putra daerah, putra Kecamatan Dharma, desanya, desa apa ya Kang Iim ya? Bukan Cipasung ya? Desa Dharma juga. Desa Dharma juga. Dan saya
ini mohon maaf Pak Rektor, bukan saya tidak kangen sama Kuningan. Kebetulan saya juga keluarga kami salah satu ya ipar saya, yaitu istri dari kakak saya Pak Indra Uno, juga asli Kuningan dari desa Cigugur, dekat air terjun Cigugur itu kalau nggak salah di Cisantana. Itu juga keluarga kita, dan saya selalu senang kalau hadir di Kuningan. Dan salah satu sahabat saya yang ikut di tim inti kami juga ada keluarganya dari Kuningan, ya Wan ya? Iya, di Cilimus. Di Cilimus, juga di Kuningan, di Cilimus. Jadi sekitar saya juga Kuningan semua ini. Malah kantor saya di Kuningan, tapi Kuningan Jakarta ya. Jadi kita lagi buat pantun balasan buat Bu Rina. Tapi untuk pantun penyemangat di tengah COVID, Bu Rina, Bu Doktor Kandidat Rina, saya sampaikan satu pantun. Memang keadaan sedang sulit. Cakep. Ekonomi serasa terjepit. Ya. Tapi kita semua harus bangkit. Bersama Kuningan menang melawan COVID. Yeah. Paling enak dengar lagu kenangan. Nah, cakep. Cakep. Kurang kompak, Bu Rina. Paling enak dengar lagu kenangan. Cakep. Oke. Dengarnya bukan hanya orang lansia. Cakep. Cakep. Selamat buat Universitas Kuningan. Cakep. Cakep. Semoga bisa membangun Indonesia. Cakep. Amin. Sekali lagi Pak Iin dan juga jajaran dari OKOC lengkap sekali. Ini kalau Kuningan ini semua pada hadir karena ketua umumnya dari Kuningan, jadi takut di absen, semua pada hadir di sini. Pak Indra hadir juga nih Pak Sandi. Pak Indra. Pak Indra juga hadir. Pak Indra, ya ini adalah putra Kuningan asli. Pak Indra, selamat datang Pak Indra di Universitas Kebanggaan warga Kuningan. Saya juga melihat, tapi di sisi chat ternyata ada dari Padang juga. Selamat datang Politeknik Ati Padang. Wow, dari Wiralodra Indramayu juga. Kesuwun sudah hadir. Dan Pak, ada yang nanya, Pak Muhammad Arafat nanya universitas saya apa? Universitas saya S1-nya di Kansas State University, S2-nya di George Washington University di Washington DC, dan baru saja menyelesaikan ujian tertutup di Universitas Pelita Harapan. Surabaya hadir, matur nuwun sangat nggih, Universitas PGRI Adi Buana. Wow, banyak banget yang hadir di sini. Nah, untuk melengkapinya ada sekitar 325 partisipan. Saya mohon ditulis di kolom chat, mic-nya dimatiin semua ya. Di kolom chat ditulis di mana tempat Bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua berada dan terhubungnya melalui apa? Smartphone, laptop atau PC. Teddy Medan hadir, Horas dari Kementan, IP2 TP Kuningan hadir, yes. Laptop, Rishi Property, Prosperity. Jakarta, hadir juga pakai laptop. Laptop Jakarta, Ayut. Rahmat Hidayat, Rahid. Bogor pakai laptop. Uniku hadir. Fawas. Macamnya Sudar, pakai Android. Bandung, Mangga. UPI Bandung, wah ini sekolahnya ibu saya ini, UPI Bandung. Ponsel pintar hadir. Juga Hana tim OKOC Andalan Solo, Madiun smartphone, salah,
Lukman Hakim, Bengkalis, Riau. Wow. Ustius Syariah Bengkalis, Jogja juga hadir, Makassar, Ewako. Banyak sekali ini, bukan hanya Kuningan rupanya ya. Ini adalah bagian dari fenomena baru, Pak Rektor. Kita bikin acara di Kuningan, tapi yang hadir se-Indonesia, luar biasa. Berarti dampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kehadiratnya bahwa dengan adanya pandemi ini, acara kita yang biasa hanya khusus untuk warga Kuningan sekarang bisa dinikmati sampai ke Makassar, sampai ke Padang, sampai ke Medan. Indonesia Timur juga ada, luar biasa. Hidup Kuningan. Nah, ini menjadi satu fenomena baru, dan di tengah pandemi ini kita walaupun dalam keadaan prihatin, kita harus tetap bersyukur kita masih diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Sekarang saya mau tanya kepada para partisipan, apa yang ada di benak bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mahasiswa sekarang? Apa yang top of mind? Apa yang ada di pikiran? Di pukul 1.46 waktu Indonesia Barat, apa yang menjadi pemikiran bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini gabung di acara webinar ini? Coba jawab. Pak Indra Uno, apa yang ada di pikiran Pak Indra Uno? Semangat tidak menyerah, Frida. Yes, Frida Sinaga. Horas. Inovatif dan kreatif, Surdiono. Yes. Never give up. Yes. Tips jadi pengusaha sukses. Yes. Selamat datang Unpad Bandung. Sukses terus. Pengen kaya. Waduh, Gali dari Indramayu pengen kaya ya. Wow. Terus bergerak. Ayo, sukses. Prima. Kania, semangat terus. Semangat tanpa kenal lelah. Kalau saya tanya, apa yang menjadi kesulitan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua sekarang yang hadir? Coba apa yang menjadi kesulitan sekarang yang dirasakan, yang berat? Be yourself and never surrender. Yes. Tetap optimis. Riset pasar. Wah, ada ngaji riset nih. Memiliki model usaha. Itu yang kesulitan ya, modal. Aliansi Bang Sandi. Yes, barakallah. Fik. Cara bikin feedback yang dilirik pendana. Waduh, ini hebat banget nih udah nyari funding kayaknya nih. Omset turun. Kunci beli saham pre-IPO. Yes. Kesulitan pajak negara yang semakin meningkat. Betul Pak Isma. Bisnis bangkrut. Oke. Saya ingin men-share, ini ada yang menjadi strategi bisnis, Pak Ari ya, yang menjadi harapan mudah-mudahan di sesi Vika Kuen sudah melakukan dengan cepatnya sharing screen. Alright Vika, thank you so much. Kita tumbuhkan UMKM di tengah wabah, dan ini adalah perjuangan dari OKOC, adalah menciptakan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Nah ini yang kita harapkan bisa kita lakukan. Nah hari ini Vika, tenang, steady. I will tell you when you need to change the slide. Jadi hari ini kita memang di tengah-tengah wabah. Memang kita mengalami kesulitan. Namun kita harus tetap optimis bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti yang terbaik. Ini adalah satu ujian yang kita harus sikapi, bagaimana kita justru mengambil hikmah. Krisis ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Tahun 97, krisis tahun 2008, krisis, tapi UMKM lah yang menjadi juru selamat, yang menjadi tulang punggung. Kali ini di tengah krisis pandemi 2020 jatuh di ronde pertama. Nah, slide berikutnya, Vika, bahwa seluruh dunia terkena COVID-19. Hampir 25 juta lebih yang terkena infeksi COVID-19, lebih
dari 900.000 menuju 1 juta yang wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak tenaga medis, perawat, dan tenaga kesehatan juga yang harus kita doakan. Mereka ada di garda terdepan dan menghadapi pertempuran sebagai benteng terakhir kita melawan COVID-19. Kita perlu doakan mereka. 300 juta lebih masyarakat kehilangan pekerjaan. Di Indonesia antara 10 sampai 15 juta taksiran dari Kadin. Kita melihat juga PSBB kembali di Jakarta diterapkan secara lebih ketat. Kita juga melihat bahwa luar biasa ekonomi terkontraksi di dunia global antara 4,8 sampai 4,9%. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa we are all in this boat together. Kita semua bersama-sama terkena pandemi ini. Tidak ada yang terkecuali. Jadi kita semua justru harus bergandengan tangan secara virtual, saling bahu-membahu, melihat sisi kemanusiaan yang terbaik untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi terdampak pandemi COVID-19. Vika, slide berikutnya. Namun ada optimisme. Karena walaupun 47% dari UMKM terkena dampak yang luar biasa dari COVID-19 sampai harus menutup usaha, ternyata ekonomi kita masih didominasi oleh UMKM. 99% ekonomi kita populasinya UMKM, lapangan kerja diciptakan oleh UMKM 97%, dan 60% kontribusi UMKM terhadap ekonomi kita. Kalau dilihat, Indonesia adalah pasar terbesar dari segi agriculture, merupakan barang dan jasa konsumsi dan e-commerce. 21 miliar dolar, bro. Ini 21 miliar dolar nih nggak kecil. Nah, Vika, saya mau tanya di sisi chat nih kepada teman-teman. Kalau e-commerce kita 21 miliar dolar, barang-barang dari negara mana yang mendominasi e-commerce kita? Coba jawab. Coba jawab. China. Betty Amelia, betul sekali. China. Agus, China. Tiongkok, betul. China. Agus, China. Andri, RRT. Muhammad Rafi, China. Betul sekali. China yang mendominasi, dan ini mestinya membangunkan kita dari tidur minyak. Jangan saling menyalahkan. Kenapa 21 miliar dolar itu semuanya lari ke China? Berarti kita harus mampu untuk membangkitkan produk-produk lokal. Cintailah produk-produk Indonesia. Gunakan produk Indonesia. Kami di OKOC sudah memakai baju koleksi AIN, ini yang baru, OKOC buatan Indonesia. Kalau OKOC yang lama, produksi Uniqlo yang dicap oleh rekan kita Rahmat. Tapi ini sekarang sudah rekan kita dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial yang sudah membuat baju-baju OKOC. Berarti kita berkaca setiap hari. Sudahkah kita menggunakan produk nasional? Sudahkah kita mengkonsumsi produk-produk UMKM kita? Sudahkah kita beli dari toko tetangga? Itu adalah cara kita untuk bangkit dan menumbuhkan momentum untuk bangkit bersama-sama dan membuka usaha. Next slide. Nah, kalau kita lihat, problemnya adalah PHK. Namun PHK ini bisa dari musibah muncul hikmah. Saya sendiri adalah seorang korban PHK. Di tahun 97 saya di PHK dari pekerjaan saya. Saya dulu bekerja sebagai karyawan pegawai kantoran, namun saya kehilangan pekerjaan pada krisis tahun 97. Namun musibah tersebut berubah menjadi hikmah dan berujung berkah. Ternyata karena kehilangan pekerjaan, saya membuka usaha kecil di bidang konsultan keuangan.
Akhirnya usaha kita terus berkembang dan setelah 20 tahun usaha kami menjadi perusahaan investasi yang membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh wilayah Indonesia. Berarti you can do it. Uniku, you can do it. Lihat krisis ini, cari peluang. Kesulitan yang dialami sebagian pengusaha, sebagian melihat bahwa lapangan kerja semakin dapat, kenapa nggak kita ciptakan lapangan kerja? Dari 5, 10, 15 juta saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, kenapa nggak kita rangkul? Kita ciptakan satu terobosan baru, satu inovasi baru. Nah, kalau kita lihat perusahaan yang paling banyak menyumbang angka PHK itu adalah sektor perdagangan. Besar, mikro, rumah makan, tempat hiburan, mal, dan perhotelan. Tapi kenapa kita tidak ubah semuanya dengan inovasi anak-anak baru? Bagaimana kita bisa tumbuh kembangkan lapangan kerja yang di tengah pandemi justru bisa berkembang. Beberapa sektor masih survive, seperti kesehatan. Nah, ini adalah peluang, pangan, digital, dan lain sebagainya. Next slide, Vika. Nah, ini adalah merupakan sektor-sektor yang di tengah pandemi justru mendapati peningkatan permintaan. Jadi betul yang Tuhan Yang Maha Kuasa sampaikan kepada kita bahwa di balik satu pintu yang tertutup akan muncul pintu-pintu kemudahan lainnya. Sekarang saatnya kita untuk berubah. Teman-teman Uniku, jangan jadi kaum rebahan, jadilah agen perubahan. Masuk ke bisnis kesehatan, mulai dari promotif sampai preventif. Ada juga yang rehabilitatif dan kuratif. Masker, hand sanitizer, juga produk-produk dan jasa yang bisa meningkatkan imunitas kita. Teleconferencing, pendidikan berubah menjadi massive online open course. Digitalisasi mengubah usaha-usaha kuliner, sekarang semuanya terhubung dengan digitalisasi. Food, kuliner harus mampu untuk mendorong satu peluang karena kita masih tetap membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Biotech termasuk jamu-jamuan ini juga meningkat secara tajam. Jamu temulawak, jamu jahe merah. Wow, itu peluang yang luar biasa. Legal dan clean energy. Capcus berikutnya. Mbak Vika. Nah, inilah cara kita untuk menjadi pemenang, menjadi pemain, bukan penonton di tengah pandemi ini. Karena jika pada tahun 97 saya melihat satu peluang untuk memberikan layanan keuangan kepada perusahaan yang terdampak krisis, kali ini kita bisa capcus, bisa menggunakan teknologi dan digital menjadi online reseller atau dropshipper produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Nah, produk yang dibutuhkan masyarakat ada di slide yang kanan. Itu adalah produk-produk kesehatan, produk-produk makanan cepat saji, makanan frozen, produk-produk obat-obatan, vitamin, meningkatkan imunitas, olahraga di rumah, alat-alat pembersih. Nah, ini adalah produk-produk yang dibutuhkan. Utamakan yang karya anak bangsa. Jangan kita hanya bergantung kepada produk-produk impor. Inovasi bisa kita ciptakan dengan melakukan amati, tiru, dan modifikasi. Setelah kita searching selama 20 menit, pilih 3 produk yang paling dibutuhkan masyarakat. Lanjut dengan buka nomor rekening di payment online. Cukup 10 menit saja. Bikin brand untuk pengenal usaha Anda. Kalau di sekitar Kuningan, wow, semua pengen merasakan begitu indahnya alam Kuningan atau produk-produk unggulan dari Kuningan. Apa Wan sekarang produk Kuningan yang paling ngetop? Tape ketan. Wow, itu banyak dibutuhkan. Apa Bu Dina? Produk Kuningan yang bisa kita dorong ke level nasional maupun internasional.
Ada minuman jeruk nipis, Pak. Ada Jenisa Juniper. Minum Juniper, jeruk nipis peres. Tapi kita bilang Junipernya jangan julid, nyinyir, dan baper. Iya, betul. Setelah itu kita buka toko online di marketplace. Hanya butuh 5 menit. Sekarang yang bekerja sama di OKOC apa aja Pak Iim, marketplace yang sudah bekerja sama dengan kita? Pak Iim, setahu saya toko marketplace apa yang Pak Iim sarankan untuk teman-teman kalau mereka ingin membuka marketplace? Ya, di OKOC udah kerjasama, kita ada namanya belanja ukm.com dari penggerak juga. Terus kemudian ada kulaku.com, itu teman-teman PPS punya juga. Terus ada tokoig.com. Toko IG itu teman-teman punya Instagram, nanti bisa di-linkkan dengan semua fasilitas marketplace yang ada. Terus ada juga dari teman-teman Jahir, tokoku.com. Wow. Jadi banyak sekali, selain daripada yang besar-besar, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan lain sebagainya, Shopee, ternyata juga banyak karya anak bangsa. Kita cari yang terbaik. Setelah itu jadilah reseller, dropshipper. Hanya butuh 5 menit saja. Bisa promosi melalui WA, melalui Instagram. Ini Pak Indra Uno. Tiap hari ada di Instagram. Dia melakukan ngobras. Ngobrol bareng, santai-santai. Itu adalah bagian daripada kita mempromosikan produk-produk kita. Nah, ini total waktu yang diperlukan hanya 1 jam. Kenali pasar kita, lakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Lanjut, saya ingin mengingatkan, krisis kita ini belum selesai. Kita sekarang ada di fase ketiga. Fase pertama itu Maret-April, jumlah infeksi masih sedikit dan belum banyak. Fase kedua adalah fase di mana mulai meningkat, itu bulan Mei, Juni, dan Juli. Sekarang kita di Agustus dan September, ini lagi tinggi-tingginya. Mari kita jaga diri kita sendiri, jaga lingkungan kita. Dan tetap tenang di tengah-tengah pandemi ini, pakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, harapan kita segera masuk kuartal keempat, yaitu di kuadran keempat juga, yaitu bagaimana kita kembali bertahan dengan ekosistem. Ekosistem itu bahasa lain daripada silaturahim. Dan di balik silaturahim ada umur panjang dan juga ada rezeki yang melimpah. Nah, kesempatan kali ini kita dengan 335 yang hadir di sini sudah membentuk jejaring ekosistem. Things will not go back to normal. Kita tidak akan mencapai atau kembali kepada kenormalan baru bulan Januari awal tahun. Kita akan punya satu adaptasi kebiasaan baru. Disinilah kesempatan kita untuk menangkap peluang untuk membuka lapangan kerja dengan basis kewirausahaan. Kuncinya adalah cash is king. Yang pertama, kedua, beradaptasi dengan kenormalan baru. Ketiga, berinvestasi di diri sendiri untuk meningkatkan keterampilan kita, pengetahuan kita dengan bekerja sama dengan OKOC. Keempat, tetap tenang, waspada. Kita boleh di rumah saja, tapi kita jangan galau, jangan gelisah. Dan terakhir, mari kita survive through ecosystems. OKOC Andalan adalah salah satu cara kita untuk menyebar dan menebar virus-virus baik yang akan melawan virus COVID-19. Mudah-mudahan dengan semangat kita bersama, kita bisa lewati krisis ini. Jangan lupa di slide berikutnya, Vika, bahwa krisis itu dalam bahasa Mandarin adalah Wei Qi, terbagi dari 2 dimensi, yaitu karakter pertama, Wei, artinya bahaya. Tapi karakter kedua, Qi, justru artinya peluang. Kalau kita pisah,
bahaya dan peluang. Selama ada bahaya, kita harus berhati-hati, tapi jangan lupa kita kaji peluang yang hadir di depan kita. Ini adalah pesan yang ingin saya sampaikan hari ini untuk tetap semangat. Dan last slide, mari terus berolahraga untuk tingkatkan imunitas. Sukses untuk kita semua. Aya dikakiran, nuhunkan dihapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Sandi, materinya luar biasa sekali ya. Ditutup dengan apa namanya, Wei dan Ji, bahaya dan peluang. Ketika berhadapan dengan bahaya, kita harus hati-hati, tetapi kita juga harus tetap bisa mengkaji peluang yang ada. Luar biasa sekali, Bang Sandi. Kita buka kesempatan untuk 2 orang penanya ya, Bang Sandi ya, bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, kita bisa langsung tulis di chatnya. Untuk yang bertanya paling pertama akan kita sampaikan ke Bang Sandi. Silakan, ada yang mau bertanya, audiens? Ada yang mau bertanya? Nah, ini masih pada hadir-hadir, semangat. Ya, semangat, Bang. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak. Kalau tidak ada, saya yang ingin tanya. Oke, Bang Sandi yang bertanya. Akan memberikan giveaway, yaitu sebuah buku berjudul Entrepreneur Virus. Entrepreneur Virus ya. Saya akan bertanya yang sangat relevan dengan Unico. Kita belajar 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker sebagai 3M di tengah pandemi. Sebutkan 3M yang terasosiasi dengan Unico. Oke, siapa bisa Apa 3M yang terasosiasi dengan Unico? Jawab. Jawaban pertama akan mendapatkan buku ini. Wow, dapat buku. Siapa yang bisa menjawab? Ada yang jawab, malah banyak tanya. Melayani, memberi terbaik, kurang 1M. Ayo, satu lagi. Salah. Farhan, Teti kurang. Cuman 2 dari 3. Satu lagi. Ya, salah. Siska salah. Betul, Andri yang tepat. Andri mendapatkan ini mendampingi dan memberi yang terbaik. Tolong di spotlight, Bu Rina. Ya, siap, Kak Andri. Spotlight. Yang tertulis di belakang Mbak Rina. Ya, betul. Adalah tadi disampaikan, melayani, mendampingi, dan memberi yang terbaik. Itu 3M. Terima kasih. Selamat Kang Andri. Keren. Sudah ada pertanyaan tadi, silakan dibaca di atas. Oke, sudah ada. Ini salah satunya ada yang bertanya tips untuk startup, Bang Sandi. Tips untuk startup. Tips untuk startup. Pertama, inovasi. Inovasi, oke. Kedua adalah bersikap proaktif. Jangan menunggu, tetap bergerak. Dan ketiga, terakhir adalah yang terpenting, yaitu berani mengambil risiko. Itu adalah 3 tips untuk startup. Selamat untuk startup. Gunakan tren digitalisasi sebagai penopang daripada semangat kita ke depan. Dan saya yakin insya Allah kita akan mampu untuk mengambil peluang yang hadir di tengah-tengah pandemi ini. Oke, ini ya ada pertanyaan lagi nih, startup khususnya untuk di masa pandemi ini bagaimana nih Bang Sandi nih? Saya boleh bersaksi bahwa startup di masa pandemi harus utamakan
beberapa hal yang tertulis di sini. Ini, pertama, cash is king. Jangan lagi startup bakar duit. Tidak ada startup bakar duit. Kedua, adapt to new normal. Bagaimana startup beradaptasi dengan kenormalan baru. Lanjut dengan invest in this time. Kepada siapa? Kepada diri sendiri. Karena di tengah pandemi ini kita punya banyak waktu di rumah, kita bisa belajar, kita bisa mengikuti webinar, kita bisa membaca buku, kita bisa mengikuti webcast. Setelah itu tetap tenang. Startup jangan panik. Badai pasti berlalu. Dan hari-hari tercerah, suasana terindah akan kita dapatkan setelah badai berlalu. Lanjut dengan membangun ekosistem, bersilaturahim, membangun jejaring, berkawan yang banyak, kumpulkan teman-teman kita untuk membangun ekosistem positif. Kalau kita ingin untuk kita survive, kita harus kumpul dengan orang-orang yang betul-betul optimis. Lanjut, Mbak Rina. Oke, masih ada pertanyaan lagi, silakan. Nah, ini ada yang pemerintah dalam hal usaha masyarakat di masa pandemi ini, selain bantuan, apa nih? Wah, ke-scroll ke bawah nih. Ya, di scroll ke atas lagi aja, Mbak Rina. Ini Hana, tim pusat OKOC andalan. Bang Sandi mau tanya strategi UMKM bersaing dengan China. Tadi semua bilang China. Betul. Nah, kita ketahui bahwa produk China itu murah. China itu baru. Jadi kita harus bersaing 3 hal dengan produk China. Ciptakan produk dan jasa yang lebih baik. Itu cara bersaing. Kedua, ciptakan produk dan jasa yang lebih cepat sampai kepada para pelanggan kita. Dan ketiga, ciptakan produk dan jasa yang lebih ekonomis. Murah bukan artinya pilihan utama. Karena kalau murah, meriah, hancur, akan punah. Jadi kita fokus kepada kualitas. Kalau kita tidak bisa bersaing dengan harga, kita bersaing dengan keberlanjutan, dengan mengurangi faktor risiko, dengan mendukung satu ketangguhan. Jadi produk-produk kita bisa reliable. Demikian jawaban kita untuk Mbak Hana dari OKOC Andalan. Lanjut. Ini ada lagi yang bertanya nih, Bang Sandi nih. Apa sih rahasianya dari zero bisa jadi sultan katanya? Gimana nih Bang Sandi nih? Caranya adalah kita perbanyak bersyukur. Karena saya yang ngalamin roda yang berputar, bagaimana merasa bahwa pernah ada di bawah. Kalau kita sedang ada di bawah, kita harus terus bersabar. Kalau kita sedang dalam posisi yang di atas, kita bersyukur. Dan selalu harus kita gunakan kesempatan untuk menebar kebaikan, tersenyum. Nah, ini adalah moto-moto daripada teman-teman untuk membangun usaha yang baik. Namun saya ingin bacakan surat yang sangat relevan. Ini surat yang menjadi satu pegangan buat kita. Advice terbaik bagi anak-anak muda yang akan memulai karirnya adalah untuk terus proaktif, aware, peningkatan wawasan, dan peningkatan disiplin. Bagaimana kejadian-kejadian di sekitar kita, kejadian-kejadian di nasional maupun global internasional harus kita ikuti, dan itu adalah bagian daripada peningkatan wawasan. Harus kita ketahui dan harus kita ikuti, karena apa yang akan kita lakukan itu berkaitan dengan
hal-hal yang kita sukai. Dengan mengikuti kejadian-kejadian, kita akan mengerti apa yang kita sukai, dan begitu kita mengerti apa yang kita sukai, it's loving what you do and doing what you love. Yaitu bagaimana kita mencintai apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita cintai. Kedua, untuk menjadi pemimpin itu harus mempersiapkan. Jangan pernah kita tidak menyiapkan masa depan kita. Dan cara kita menyiapkan masa depan kita adalah dengan membentuk karakter yang kuat. Karakter yang tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Karakter yang gigih dalam mencapai tujuannya. Karakter yang ingin mencapai kesuksesan dan menyadari bahwa kesuksesan itu tidak bisa didapat dengan instan. Hari ini kesulitan itu datang bergantian. Dan kita harus tetap positif, selalu fokus, dan jangan lupa disiplin. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh, tanda tangannya saya kasih lihat di sini, Donald Trump. Beliau pernah bangkrut di tahun 90-an. Ternyata dia dengan semangat yang sama, kerja keras, dia bisa membangun kembali usahanya dan sekarang menjadi Presiden Amerika. Ada sisi negatif dari beliau, tapi ada sisi positif. Dan sebagai seorang yang selalu melihat positif dalam satu hal, anak-anak muda harus mampu untuk menangkap sisi positif. Dan startup juga harus mampu untuk berkembang. Kuncinya 3C yang ingin saya sampaikan juga, yaitu komitmen. Komitmen, kita harus memiliki komitmen kepada diri sendiri dan kepada sang penguasa, yang sang pemilik alam. Komitmen kita adalah terus untuk berikhtiar yang terbaik, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Setelah komitmen, consistency, atau bahasa yang lebih dikenal adalah istiqomah. Ini adalah dengan konsistensi, dengan istiqomah, kita akan bisa mampu untuk mencari satu landasan untuk mendapatkan kesuksesan. Dan terakhir adalah C yang berikutnya adalah karakter. Begitu kita memiliki komitmen, kita konsisten, kita akan mampu membangun karakter. Karakter ini adalah akhlak. Akhlak yang karimah, yang mampu untuk mengubah. Saya baru bicara sama Pak Menteri BUMN. Akhirnya pengelolaan BUMN itu kembali lagi kepada karakter, kepada akhlak. Dan inilah mudah-mudahan di Uniku dan di seluruh wilayah Indonesia yang mengikuti webinar ini, kita harus memiliki komitmen, harus memiliki konsistensi, dan terakhir harus memiliki karakter. Mudah-mudahan kita akan sukses di tengah pandemi ini, menghadirkan solusi, membuka lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Sukses untuk teman-teman. Saya pamit dulu karena sudah waktunya diberikan sinyal harus masuk ke webinar selanjutnya. Hatur nuhun. Sayang sekali masih banyak pertanyaan nih Bang Sandi nih. Tenang. Semua pertanyaan bagus dan harus dijawab. Mohon pertanyaannya diberikan kepada Pak Indra Uno sebagai co-founder dari OKC dan juga Pak Iin. Dan seandainya belum cukup juga pertanyaan yang banyak ini, tolong di Vika Kuen untuk maupun Ubay dan semua untuk melakukan tabulasi dan kita akan jawab satu persatu. Karena saya punya pengalaman yang tidak akan saya pernah lupakan. Ada satu pertanyaan yang hampir terlewat untuk tidak dijawab di salah satu sesi. Waktu itu sesinya masih offline. Akhirnya saya jawab setelah saya tutup sesinya, dan orang ini berterima kasih.
sekali bahwa pertanyaannya saya jawab. Dia duduk di baris ketiga. Setelah saya jawab, tidak lama dari 1 tahun setelah itu dia memulai usaha, dan setelah 8-9 tahun usaha tersebut sekarang berkembang menjadi bukalapak.com. Itu adalah berkat satu pertanyaan yang dijawab dan membangun satu semangat. Nah, inilah tugas OKOC untuk menjawab setiap pertanyaan yang Insan, Uniku, dan teman-teman miliki. Jangan pernah menganggap remeh satu pertanyaan, karena siapa tahu itu bisa mengubah dunia. Sukses sekali lagi, Bu Rina, Pak Rektor, semangat. Salam hormat untuk Bapak Ketua Dewan Pembina, betul kakek saya Pak Abdurrahman adalah Kepala Sekolah SGA waktu itu, dan di rumahnya banyak menerima siswa-siswa yang tinggal, dan jika Pak Ketua Dewan Pembina pernah tinggal di Jalan Jakarta, dulu namanya, sekarang Jalan Ahmad Yani, silakan mampir di Jalan Ahmad Yani tersebut. Sekarang sudah digunakan oleh keluarga untuk reuni-reunian. Kita memanggil kakek Andy, dan Wisma itu disebut Wisma Andy. Terima kasih untuk Pak Rektor. Mohon sampaikan salam saya kepada Pak Ketua Dewan Pembina. Sekali lagi sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi, ada hadir juga ke Pak Dekan IPB, Dekan Sekolah Bisnis Pak Nur Azam, Profesor Nur Azam. Prof, terima kasih Prof. Kemarin saya datang ke IPB, ke ATP. Sukses. Siap. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam. Kita baru mengundang Pak Rektor juga untuk podcast bersama di Siap. Sandi. Ya, kita undang ke sekolah bisnis juga nanti Pak Sandi ya. Siap, Pak Nur Azam, Pak Dekan. Siap. Siap. Mangga. Nuhun. Sukses selalu. Sukses untuk Bang Sandi. Terima kasih, Bang. Sukses semuanya. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, seluruh peserta webinar, ini luar biasa ternyata webinar kita dihadiri oleh banyak sekali peserta hampir di seluruh Indonesia ya, dari Padang, dari Medan, dari Solo, dari Makassar ya. Ya, betul, banyak sekali seluruh Indonesia.